Halo, perkenalkan, nama saya Franz Xavier Natalis Antoni dengan NIM A1091191008. Saya berasal dari program studi Statistika FMIPA Unpad. Dan untuk saat ini saya sedang mengambil mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Jadi, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Mengapa jurnalistik masuk ke dalam disiplin ilmu komunikasi dan bagian dari komunikasi massa? Alasannya adalah, jurnalistik itu sendiri memaparkan teknik-teknik penyampaian pesan, mulai dari pengumpulan data suatu peristiwa hingga menyampaikan atau memaparkan peristiwa kepada halayak orang banyak. Oleh sebab itu, maka jurnalistik ini dapat dibilang masuk ke dalam ilmu komunikasi dan masuk ke dalam bagian komunikasi massa. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 2. Sejarah pers yang ada di dunia. Baik, dari banyak beberapa referensi yang saya baca, sejarah pers di dunia banyak yang menyebutkan munculnya pada zaman Romawi kuno. Semua catatan sejarah menyebutkan bahwa pers muncul pada zaman Romawi kuno. Namun, walaupun cikal bakalnya muncul pada Romawi kuno, media massa awalnya pertama kali terbit itu di daerah Cina yang bernama Dibao atau Tibao pada tahun sekitar 700-an. Namun, media cetak awalnya tidak berontok seperti sekarang. Media cetak zaman dahulu itu dipahat pada balok kayu yang menggunakan huruf aksara Cina. Era kebangkitan koran lantas terjadi ketika munculnya mesin percetakan. Penemuan mesin yang memudahkan proses produksi inilah dapat memicu terjadinya perkembangan koran yang ada di dunia ataupun surat kabar yang ada di dunia. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pertanyaannya adalah, jelaskan tentang sistem pers yang ada di dunia. Baik, sistem pers yang ada di dunia itu terdapat 4 sistem pers. Yang pertama adalah sistem pers otoriter. Sistem pers ini merupakan sistem pers yang tertua yang ada di dunia. Pada sistem ini, pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua kebebasan ataupun kegiatan pers atau media. Kedua adalah sistem pers liberal. Sistem pers ini menganut bahwa manusia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat sebebas-bebasnya. Jadi, sistem pers ini dianggap harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Selanjutnya yang ketiga ada sistem pers komunis. Sistem pers ini awalnya berkembang di Uni Soviet. Sistem pers ini sering dipakai pemerintah atau partai komunis yang sedang berkuasa di daerah tersebut. Kritik dan dalam sistem ini diperbolehkan, namun untuk kritik ideologi sangat terlarang pada sistem pers komunis ini. Baik yang terakhir atau yang keempat, sistem pers tanggung jawab. Sistem pers ini memiliki asumsi bahwa semua orang berhak untuk mengeluarkan dan mengemukakan pendapatnya, namun tidak dapat melakukan sebebas-bebasnya seperti pers liberal. Pada pers ini terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar kebebasan hak orang lain. Baik, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, nomor 4. Peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Peran pers yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Pers juga harus menghormati kebenekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan. Yang kedua, peran pers adalah sebagai pelaku media informasi. Sedangkan fungsi pers sendiri itu yang pertama adalah sebagai media informasi, yang kedua sebagai pendidikan, dan yang terakhir itu sebagai kontrol sosial. Baiklah, itu soal terakhir tadi yang saya jawab. Sekian pemaparan dari saya pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat tinggal. Bye.